Selamat pagi Kak, di sini kami akan menjelaskan tentang UTS Lab struktur data kami, tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Andreas dengan NIM 051. Saya Tabita Priyana dengan 051. Nah, di sini penjelasan akan dimulai dari Tabita. Di sini dapat kita lihat di codingan yang sudah ada dari line 1 ke 6 itu terdapat seperti biasa input item, vector, Q, dan lain-lain. Lalu kita masuk ke line ke-8, terdapat class player. Di sini ada dua bagian, ada private dan public. Untuk bagian private itu maksudnya untuk bagian string name itu nanti nama pemainnya, dan integer post itu adalah posisi dari pemain. Jadi untuk name dan post yang ada di private itu bersifat mutlak. Lalu dapat kita lihat di bagian public. Di sini kalau di dalam public itu dia nanti dapat berubah saat kita run codingannya. Di sini terdapat player itu nanti tertuliskan namanya dan posisinya apa. Lalu di sini untuk memanggil namanya, dan integer get post itu memanggil posisinya. Lalu untuk perpindahannya nanti di sini posisi ditambah dengan step. Step itu maksudnya berapa banyak dadu yang keluar. Lalu untuk di kelas tangga itu terdapat dua bagian juga, ada private dan public. Untuk private seperti yang tadi dia tuh bersifat mutlak. Jadi di sini terdapat integer asal dari pemain yang sebelumnya. Lalu target dia nanti gimana. Lalu dapat kita lihat di public, di sini dalam tangga asal dibuat menjadi X dan target menjadi Y. Lalu get asal itu untuk memanggil asal, dan get target untuk memanggil target. Nah, kita masuk ke kelas ular. Kelas ular juga terdapat dua bagian, ada private dan public. Yang private terisi integer asal dan integer target. Lalu untuk public, di sini ular terdapat ular dan asal disebutkan sebagai X dan target sebagai Y. Di sini integer get asal untuk pemanggilan asal dan integer target untuk pemanggilan target. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andreas. Terima kasih Tabita. Di sini kita lihat lagi ada void shuffle player, yaitu untuk merandomize siapa pemain yang akan mulai dari duluan dari urutan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, setelah itu kita di sini ada void display player position, yaitu di mana menunjukkan setelah mendapat dadu player tersebut berada di posisi nomor berapa. Selanjutnya di sini ada inisialisasi random number yang kita buat di atas tadi, yaitu srun static case unsigned integer time 0 ptr. Nah, setelah kita tadi buat kelas tangga dan kelas ular, di sini kita melihat ada tangga dan ular. Misalkan tangganya di 2 menaik ke 22, tanggalnya di 15 menaik ke 42, tanggalnya 25 menaik ke 60. Sebaliknya juga, ular berarti turun. Jikalau kita mendapat nilai 35, maka akan turun ke nilai 10. Jika kita dapat nilai 50, kita akan turun ke nilai 25, dan jika kita dapat nomor 75, kita akan turun ke 40. Selanjutnya, untuk penamaan pemain. Di sini kita lihat ada 4 pemain, yaitu I sama dengan 1, is lebih kecil sama dengan 4. Berarti di dalam sebuah permainan ini ada 4 pemain. Setelah kita masukkan nama pemain, maka kita akan memanggil nama pemain itu. Setelah itu kita akan mengacak pemainnya dengan shuffle player yang kita panggil dari codingan yang di atas. Di sini adalah codingan untuk membuat, maaf, di sini adalah
while winner count lebih kecil dari 4, yaitu ada 3 pemenang. Jika tiga dari 4 pemain sudah menang, maka permainan akan berhenti. Di sini kita akan melihat ada pertama sekali yaitu permainan yang akan dimulai dari mengacau dadu, yaitu ada mata dadu ada sebanyak 6 ditambah 1, yaitu modulusnya kita ambil. Nah, setelah itu kita akan panggil pemain mana yang mendapat dadu itu, roll A, dan mata dadunya didapat berapa. Kita panggil tersebut. Selanjutnya di sini kita menentukan siapa pemenangnya. Current player move, dan untuk tangganya jika dia berhasil di posisi tangga, maka dia akan mendapat codingan yang outputnya you climb a ladder to. Kita ambil target yang telah disediakan di atas dan kita buat tanda seru. Dan posisi dan perubahan posisinya kita dapat dari target dikurang asal. Sebaliknya, jikalau ular, kita akan panggil posisi awal pemain. Jika dia mendapat posisi yang ada ularnya, kita akan memberikan output yaitu you slide down a snake to, dan mendapatkan target yang di bawah, dan kita akan panggil, dan posisinya kita akan dapat dari target dikurang asal. Output jikalau sebuah pemain menang, yaitu kita panggil juga current player, yaitu get name, kita panggil nama pemain tersebut has won the game. Maka player tersebut akan terreset dan dinyatakan sebagai pemenang melalui winner count. Setelah itu dia akan diulang lagi ke pemain yang belum menang sampai ada 3 pemenang dari 4. Setelah itu kalau sudah ada 3 pemenang dalam 4 orang, maka bersisa 1, maka permainan dihentikan, maka codingan tersebut akan berhenti. Terima kasih. Di sini saya akan menampilkan output dari program kami. Nah, jadi dalam program kami akan meminta memasukkan nama pemain. Dan kami meminta untuk harus 4 pemain yang bisa mengikuti permainan ini. Di sini saya masukkan namanya Budi, Rudi, Nurul, dan Adi. Nah, setelah saya masukkan nama-nama ini dan saya enter, dari Budi roll A3 sampai yang terakhir itu langsung muncul. Jadi tidak perlu di enter-enter per pemain. Nah, di sini menunjukkan pemain mengocok dadu dan berapa mata dadu yang keluar, lalu di mana posisi pemain berada. Begitu seterusnya ke keempat pemain. Lalu di program ini juga menunjukkan pemain berada di posisi mana, bahkan di mana pemain terkena ke bagian ular, maka dia harus turun ke angka yang baru. Seperti di sini, Nurul dapat mata dadu 1, dan di situ kebetulan di bagian ular, sehingga Nurul harus turun tangga dari yang sebelumnya di 50 menjadi ke 25. Ini. Lalu pada permainan ini kebetulan yang menang adalah Rudi pada permainan ini. Nah, di program ini juga menunjukkan siapa yang menang. Di sini Rudi has won the game, lalu dilanjut sampai 3 pemenang lain menang. Dan begitu seterusnya. Kira-kira begitu output kami. Bila ada lebih dan kurang, kami mohon maaf. Terima kasih.